Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Andrinova Lestari dari Universitas Jember dengan NIC CP201. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait tugas Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai fungsi bisnis suatu organisasi. Dengan ERP, perusahaan dapat mengotomatisasi dan menyederhanakan berbagai proses termasuk akuntansi, pembelian, produksi, manajemen inventaris, penjualan, dan sumber daya manusia dalam suatu platform yang terintegrasi. Lalu ada keterkaitan ERP dan SDG. Sustainable Development Goals adalah serangkaian 17 global untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. ERP membantu perusahaan dalam menjalankan operasi yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi dalam berbagai tujuan SDG. Keterkaitan antara ERP dengan SDG disebut sebagai Sustainable ERP. Lalu di sini terdapat 17 tujuan atau indikator Sustainable Development Goals. Di sini ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, lalu industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, lalu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh, dan juga kemitraan untuk mencapai tujuan. Lalu di sini saya akan membahas tentang benchmarking SERP atau Sustainable ERP UDO, lalu versus non-UDO dan ERP lainnya. SDGs 4 atau pendidikan berkualitas sendiri memiliki fokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan memastikan bahwa pembelajaran relevan dengan kebutuhan masa depan, termasuk untuk pasar kerja dan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan SDG 4 yang berfokus pada pendidikan berkualitas, penggunaan ERP dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam sektor pendidikan. Berikut adalah benchmarking SERP UDO, non-ERP, dan juga ERP lainnya, yang di sini kami memakai Oracle ERP. Baik, di sini ada UDO ERP. UDO ERP adalah open source yang fleksibel, sehingga banyak digunakan oleh institusi pendidikan dan organisasi nirlaba yang mencari solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, fitur yang mendukung tujuan SDGs nomor 4 diantaranya adalah biaya yang terjangkau, yang membantu institusi dengan anggaran terbatas untuk menggunakan teknologi canggih tanpa biaya lisensi yang tinggi. Lalu ada fleksibilitas dan kustomisasi, di mana UDU menawarkan modul-modul pendidikan yang dapat disesuaikan seperti e-learning, manajemen siswa, dan kursus daring. Lalu fitur ini dapat mendukung institusi dalam menawarkan konten yang relevan, menarik, dan juga berkelanjutan. Selain itu ada integrasi yang mudah dengan sistem lain seperti platform e-learning, perpustakaan digital, dan sumber daya pendidikan online lainnya yang mendukung akses terhadap pendidikan berkualitas. Next, ada skalabilitas organisasi pendidikan dari kecil hingga besar, sehingga mampu mendukung pendidikan inklusif dan juga berkelanjutan, serta implementasi kustomisasi yang lebih kompleks mungkin memerlukan tim IT khusus yang dapat membatasi penggunaannya di lembaga pendidikan kecil. Jadi, poin terakhir ini adalah kekurangan dari ERP Wudhu. Lalu selanjutnya non-ERP, jadi banyak institusi pendidikan juga atau organisasi pengembangan yang masih menggunakan solusi non-ERP atau sistem manual, jadi tidak terintegrasi. Fitur ini mendukung tujuan SDGs nomor 4 diantaranya
keterbatasan efisiensi dan skalabilitas dalam hal manajemen data siswa, pelacakan perkembangan, atau pengelolaan sumber daya pendidikan dan menghambat kemampuan lembaga pendidikan untuk menyediakan pendidikan berkualitas. Lalu kurangnya automasi untuk mengelola proses pendidikan yang kompleks serta manajemen data siswa atau manajemen program pelatihan yang luas, kesulitan pengelolaan sumber daya dan kurikulum tanpa integrasi yang baik dapat menjadi lambat dan tidak efisien. Kemudian kurangnya integrasi dan otomatisasi membuat lembaga pendidikan non-IRP melambatkan pencapaian SDG 4. Kemudian di sini ada ERP lain, kita memakai Oracle. Oracle sendiri merupakan solusi ERP yang digunakan oleh institusi pendidikan besar dan perusahaan pelatihan global. Dan fitur-fitur yang mendukung SDGs nomor 4 diantaranya adalah solusi terintegrasi untuk lembaga pendidikan karena memiliki modul khusus untuk manajemen pendidikan, manajemen kurikulum, pembelajaran online, dan pelatihan sumber daya manusia. Jadi Oracle memiliki modul-modul terkait pelatihan atau pendidikan sendiri. Selanjutnya, Oracle ERP memungkinkan integrasi big data dan AI untuk analisis data pendidikan. Jadi ini bisa digunakan untuk memantau kinerja siswa, lalu mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan juga meningkatkan kurikulum berdasarkan data. Kemudian Oracle ini sangat cocok untuk lembaga pendidikan yang besar yang membutuhkan pengelolaan data siswa, staf, keuangan, dan sumber daya pendidikan yang kompleks. Lalu Oracle tergolong sangat mahal untuk implementasinya sendiri, yang membatasi aksesnya ke lembaga pendidikan kecil atau yang berada di negara berkembang. Lalu Oracle memerlukan waktu dan sumber daya untuk diimplementasikan yang dapat menghalangi lembaga pendidikan dengan sumber daya IT yang terbatas. Jadi dua poin ini merupakan kelemahan dari ERP Oracle. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.